Lagi bersama saya Inal. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan database dan pembuatan desain from NetBeans. Langkah pertama akan kita buat itu nama database-nya terlebih dahulu, yaitu menggunakan kata perintah create database. Dengan namanya itu ialah db bengkel service final. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam database menggunakan kata perintah uc. Lalu selanjutnya kita membuat tabel. Tabel di sini dalam ERD ini ada beberapa, yaitu tabel pemilik, petugas, kendaraan, dan servis. Pertama kita buat dulu tabel pemilik. Create tabel pemilik, buka kurung. Lalu kita isi pertama di situ untuk kolomnya itu ID pemilik. Tipe datanya integer, lalu not null. Lalu kita buat sini primary key, auto increment. Sini saya jelaskan dulu ID pemilik int not null ini biar data tidak kosong. Lalu selanjutnya primary key ini agar data tidak boleh sama. Dan untuk auto increment ini ialah data itu dibuat nanti secara otomatis, tidak perlu pengisian di ID pemilik lagi, langsung pengisian di nama pemilik dan alamat saja. Dan ID-nya tidak otomatis jadi 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita buat kolom yang kedua, yaitu nama pemilik. Pemilik tipe datanya adalah varchar. Panjang karakternya itu kita buat sekitar 30, koma, lalu enter. Selanjutnya kita buat itu ada alamat. Tipe datanya sama, yaitu adalah varchar. Panjangnya 30 juga. Kita kurung lagi titik koma lalu enter. Selanjutnya kita tampilkan struktur tabelnya, yaitu tabel pemilik menggunakan kata perintah dates pemilik. Lalu kita klik enter. Lalu selanjutnya kita membuat tabel yang kedua, yaitu tabel petugas. Kita klik create. Create tabel petugas. Untuk kolom pertama akan kita buat adalah ID petugas. Tipe datanya adalah integer, not null, atau primary key. Kita buat auto increment juga. Nah, selanjutnya kolom kedua ialah nama petugas. Tipe datanya ialah varchar. Panjangnya 30. Tutup kurung lalu titik koma lalu enter. Kita tampilkan struktur tabelnya, yaitu tabel petugas menggunakan kata perintah dates petugas. Titik koma lalu enter. Selanjutnya kita membuat tabel ketiga, yaitu tabel kendaraan, sama create tabel kendaraan, lalu buka kurung lalu enter. Selanjutnya kita buat kolom pertama, yaitu nomor kendaraan. Tipe data integer, lalu kita buat sini not null, lalu primary. Oke, dan di sini kita tidak membuat auto increment karena nanti kita penulisannya secara manual dan tidak secara otomatis. Lalu selanjutnya kita klik enter.
Untuk kolom kedua ialah ID pemilik, datanya integer, lalu kita buat tipe. Tipe datanya ialah varchar, panjangnya 30, lalu koma, lalu enter. Nah, di sini kita akan membuat suatu foreign key, yang dimana penghubungan antara tabel kendaraan terhubung ke dalam tabel pemilik. Referensinya itu adalah ID pemilik yang ada di kendaraan dan ID pemilik yang ada di pemilik. Jadi di sini kita buat dulu adalah indeks pertama. Indeks ini isinya dari yang di pembuatan tabel kendaraan, yang ini ID pemilik. Jadi kita buat sini ID strip pemilik, koma. Lalu selanjutnya kita buat kata perintah foreign key. Nah, foreign key ini adalah untuk menghubungkan tabel kendaraan ke tabel pemilik. Jadi di sini kita membuat dalam kolom pertama ini kita isi dengan ID pemilik. ID pemilik ini diambil pertama dari ID pemilik yang dalam kolom ini. Lalu kita klik referensi. Referensinya tadi ini referensinya ke tabel pemilik. Jadi kita buat di sini pemilik. Lalu kita ketik ID pemilik yang ada di tabel pemilik. Lalu di sini kita akan membuat on delete dan on update. Pertama kita buat dulu on delete-nya. On delete ini kita buat ada dua, yaitu di sini pertama itu ada restrict ya, yang kedua itu ada cascade. Jadi di sini saya membuat restrict. Kenapa saya buat restrict ini? Karena nanti kalau ketika kita menghapus data di kendaraan tidak akan terhapus di pemilik. Kalau kita buat ini jadi cascade, kita hapus data kendaraan akan terhapus ke data pemilik. Lebih bagusnya di sini kita buat dalam delete. On delete itu kita buat restrict, dan nanti on update kita buat cascade. Ketika nanti kita ngupdate data di kendaraan, nanti di data pemilik juga akan terupdate. Lalu kita tutup kurung, lalu titik koma, lalu enter. Oke, di sini on delete restrict. Di sini ada kesalahan jaringan koneksi antara SAM, PP, dan CMP-nya. Oke, di sini kita coba lagi ke tabel kendaraan. Oke, di sini dah query oke. Orang apa? Di sini selanjutnya kita tampilkan strukturnya kendaraan titik koma lalu enter. Oke. Di selanjutnya kita akan membuat tabel berikutnya, itu tabel service. Ya, kata perintahnya sama, create table service. Untuk kolom pertama kita buat ID service.
service tipe datanya adalah integer, lalu not null, primary key, lalu kita buat sini auto increment. Nanti secara otomatis untuk ID service ini diisi secara otomatis. Lalu selanjutnya kita buat ID tugas. Datanya ialah integer, nomor kendaraan, integer, tanggal servis itu adalah date atau date, selanjutnya biaya adalah integer. Dan di tabel service ini ada dua referensi, yaitu tabel service mereferensi ke tabel petugas pertama yang penghubungnya adalah ID petugas, dan tabel service ke tabel kendaraan referensi penghubungnya ialah nomor kendaraan di service dan nomor kendaraan di kendaraan. Jadi di sini kita buat pertama ialah indeks untuk ID petugas. Lalu selanjutnya indeks untuk ID untuk nomor kendaraan. Di sini kita buat penghubungnya, kata pertama penghubung adalah foreign key. Yang kita hubungkan pertama ialah tabel service ke tabel petugas. Ini pertama kita buat ID petugas. Lalu referensinya itu ke tabel petugas dengan penghubungnya ialah ID petugas. Lalu di sini kita buat on delete dan on update. Tadi di sini kita sudah membuat on delete dan on update-nya, jadi tidak perlu kita mengetik kembali. Dan di sini kita klik saja panah atas. Oke, sampai sini kita klik ketik koma lalu enter. Selanjutnya kita buat foreign key yang kedua. Yang ID petugas ini kita ganti menjadi nomor kendaraan. Lalu selanjutnya di sini petugas kita ganti menjadi ini nama tabel ya, referensi ke tabel kendaraan. Lalu selanjutnya di sini kita ganti menjadi nomor kendaraan. Lalu enter. Selanjutnya kita buat on delete dan on update-nya. Lalu kita tutup kurung lalu titik koma lalu enter. Selanjutnya kita tambahkan struktur servisnya. Oke, untuk pembuatan database-nya kita cek tabelnya, show tables. Nah, ini tabelnya sudah dibuat dari tabel pemilik, petugas, kendaraan, dan servis. Di sini kendaraan, pemilik, petugas, dan servis. Selanjutnya yaitu kita pembuatan desain di NetBeans. Pertama kita pilih new project terlebih dahulu, lalu kita klik next. Ini kita ganti menjadi APK bengkel service final. Lalu ini centang ini kita
hapus dulu karena kita tidak ada membuat main class. Jadi selanjutnya kita klik finish. Lalu setelah jadi ini kita klik kanan lalu ke pilih new, kita buat dulu ya adalah Java pack-nya. Lalu ini kita buat adalah from data. From data. Oke, ini tidak valid. Data. Oh, tidak boleh ada spasi ya. Jadi pembuatan pack name ini tidak ada boleh di spasi. Kalau membuat from data ini jadi kita harus buat underscore terlebih dahulu. Jadi kita klik finish. Lalu di from data kita buat pilih J frame from ini kita buat menyesuaikan dengan nama tabel tadi. Jadi tabel pertama itu pemilik, jadi kita buat dulu di sini from-nya ya adalah pemilik. Lalu kita klik finish. Terus selanjutnya kita jalankan terlebih dahulu apakah dia jalan apa tidak. Lalu kita klik OK. Oh, dia tampilnya ke samping ya. Kita mau buat dia tampil tengah dulu. Itu kita klik kanan terlebih dahulu lalu kita pilih properti. Lalu di sini kita jendela center ini kita klik centang center lalu close. Lalu kita tampil jalankan lagi apakah dia sudah di tengah atau belum. Nah, sudah ke tengah. Jadi di sini pertama kita buat dulu ya label terlebih dahulu. Boleh label atau kita buat dulu warna di sini kan untuk panel terlebih dahulu. Oke, di panel ini kita pilih properti. Di sini background ini kita ganti. Background ini kita ganti menjadi warna hijau ini aja. Oke, lalu pilih oke. Close. Lalu selanjutnya di sini tidak tampil ini tidak tampil propertinya, kita tampilkan dulu propertinya. Personal, oke. Selanjutnya di sini kita buat dulu pertama kita pilih label. Lalu kita buat sini adalah pemilik. Lalu di sini kita buat label, kita pilih lagi label. Lalu kita pilih text field. Sini kita copy aja yang kedua ini. Ini kita ganti menjadi ID pemilik. Dan ini kita ganti menjadi nama pemilik. Ini kita ganti menjadi alamat. Di sini kita hapus. Lalu selanjutnya kita buat dulu buttonnya. Oke, button pertama ini kita buat namanya adalah simpan. Yang kedua adalah edit. Yang ketiga ialah hapus. Ini kita buat batal.
Selanjutnya kita buat dulu adalah tabelnya, masukkan tabel di sini. Masukkan tabel. Lalu tabel ini oke, selanjutnya di sini kita buat ini tabel ini kita edit dulu untuk modelnya properties. Lalu model ini detail pertama itu kita buat adalah ID pemilik. Lalu nama pemilik di sini. Lalu di sini kita buat jadi alamat. Detail keempat ini kita delete saja, lalu kita klik OK, lalu close. Dan selanjutnya kita buat dulu kolom pencarian. Kita pilih label terlebih dahulu. Label ini kita edit teks. Kita klik buat cari. Selanjutnya kita buat combo box. Combo box ini nanti itu item apa aja yang akan kita cari. Jadi ini kita pilih properties terlebih dahulu. Jadi model ini kita hapus dulu. Itu yang dibuat itulah ID pemilik. Kita cari dengan nama pemilik satu lagi. Kita klik OK lalu close. Selanjutnya di sini kita membuat nama variabelnya terlebih dahulu, dan di sini kita membuat dengan input ID, input strip input ID pemilik. Lalu oke. Dan di sini kita membuat nama variabelnya adalah input nama pemilik. Lalu selanjutnya di alamat kita membuat nama variabelnya adalah input alamat. Lalu klik OK. Selanjutnya kita membuat from yang kedua, yaitu adalah from. Tunggu sebelum kita membuat from kedua, kita jalankan terlebih dahulu. Apakah jalan atau tidak, kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini di sini masih ada kurang di sini untuk text field-nya. Oke, kita buat dulu sini text field. Lalu edit text. Oke, kita jalankan kembali. Nah, untuk nanti pencarian ini kita pilih dulu di sini ID atau di sini nama pemilik. Kita buat di sini nama pemiliknya siapa gitu. Jadi selanjutnya kita pembuatan adalah from yang kedua, yaitu from pemilik. Itu tidak perlu kita buat seperti yang tadi, yang awal kita pemilik seperti ini. Jadi di sini kita bisa buat gini, kita pilih sini refactor, lalu kita pilih copy, lalu ini kita ganti menjadi petugas, lalu refactor. Lalu di sini yang pemilik ini kita ganti menjadi petugas. ID pemilik kita ganti menjadi ID petugas. Dan di nama pemilik kita ganti menjadi nama petugas. Untuk di petugas itu cuma ada 2 kolom, dan alamat ini akan kita hapus. Di sini nama variabelnya akan kita ganti jadi nama input ID petugas. Ini pun kita ganti juga menjadi nama petugas. Lalu di sini pun kita ganti modelnya menjadi cuman ada 2 kolom, itu kan ada 3 kolom. Ini kita hapus saja, dan ini kita ganti menjadi petugas.
lalu ini menjadi nama petugas. Oke, lalu close. Lalu selanjutnya di sini untuk kalau pencariannya kita ganti lagi modelnya, ada 3, ada 2 ini jadi ID petugas. Terus yang di bawah ini menjadi nama petugas. Lalu klik OK, lalu close. Lalu kita jalankan kembali. Di sini di pemilih ini kita klik kanan lalu run file, atau bisa juga save F6. Oke, selanjutnya kita pembuatan untuk tabel ketiga, yaitu adalah tabel kendaraan. Jadi kita copy lagi, ini kita ganti menjadi kendaraan. Lalu kita refaktor. Lalu pemilik ini kita ganti lagi edit text menjadi kendaraan. ID pemilik ini kita ganti menjadi nomor kendaraan. Dan di sini nama pemilik kita ganti menjadi ID petugas pemilik. Lalu selanjutnya alamat kita ganti menjadi tipe. Untuk variabelnya kita ganti juga, yang ini menjadi input pemilik menjadi input nomor kendaraan. Lalu untuk ID pemilik kita ganti menjadi, ini input datanya menjadi ID pemilik. Selanjutnya untuk tipe kita ganti nama variabelnya alamat menjadi tipe. Selanjutnya untuk di tabel kita ganti juga modelnya. Untuk ID pemilik menjadi nomor kendaraan. Lalu nama kendaraan menjadi ID pemilik. Lalu alamat kita buat jadi tipe. Sini kita klik OK, lalu close. Dalam kolom ini, box pencarian ini kita ganti juga, kita klik properties, modelnya kita ganti. Ini kita buat di sini yang pertama ialah nomor kendaraan, dan di bawahnya adalah ID pemilik. Lalu OK, lalu close. Nah, selanjutnya kita coba jalankan kembali. Nah, di sini nanti untuk pencariannya itu ada 2, nomor kendaraannya apa, nanti datanya akan tampil di sini, data pemiliknya, nanti di sini ID-nya berapa, 1 gitu, nanti akan tampil di sini, dan nomor kendaraannya, ID pemiliknya, dan tipenya. Oke. Selanjutnya kita membuat ialah tabel keempat, yaitu tabel untuk service, from service. Jadi copy untuk name-nya kita buat dari service. Jadi kita pilih refaktor. Di sini kita edit teks kembali, yaitu kita buat service. Lalu ini kita edit teks menjadi ID service. ID pemilik kita ganti menjadi nomor kendaraan. Enggak, ini ID nih, ID petugas dulu. Lalu di sini kita buat menjadi nomor kendaraan. Nah, di sini kolomnya cuma 3. Tadi untuk service itu di sini ada sekitar 5, jadi kurang 2, jadi kita tambahkan dulu. Sebelum kita penambahan, kita besarkan terlebih dahulu agar nanti itu muat. Jadi kita
kita pilih ini untuk kita geser ke bawah. Lalu untuk pengisian tambah dua lagi, ini kita copy aja, kita paste. Oke, dan di sini ID petugas ini kita ganti menjadi tanggal servis, dan di sini kita ganti menjadi biaya. Nah, untuk ID servis di sini, untuk ID petugas ini kita buat dulu ini menjadi combo box. Untuk ID petugas dan kendaraan ini kita buat dulu menjadi combo box. Ini hapus, dan ini juga dihapus. Sebenarnya kita ambil combo box dulu, kita buat. Ini nanti tuh pengambilan datanya yang sudah ada data untuk di petugas ini. Jadi kita pilih properties. Ini modelnya kita akan hapus semua. Lalu kita klik OK. Untuk kendaraan nanti ini kita copy aja, Ctrl C, lalu pastikan. Oke. Oke, untuk ini kita buat dulu variabelnya ialah input ID service. Oke, ini kita buat nama variabelnya ialah combo ID service, ID petugas. Ini kita buat namanya menjadi combo strip nomor kendaraan. Dan untuk tanggal servis kita buat namanya ialah input tanggal servis. Untuk biaya kita buat nama variabelnya ialah biaya. Dan di tabel ini kita ganti modelnya kembali. Ini yang pertama itu kita buat adalah ID service. Yang kedua itu ID petugas. Yang ketiga itu adalah nomor kendaraan. Nah, di sini kolomnya kita tambah lagi. Lalu di sini kita buat adalah tanggal servis. Sini kita buat biaya. Lalu kita klik OK. Lalu kita close. Lalu selanjutnya di sini pada kolom pencarian ini kita pilih properties lagi, kita ganti modelnya. Di sini kan nomor kendaraan, ID pemilik. Ini kita tambah aja di atas menjadi ini ID service. Yang di bawah itu kita ganti menjadi ID petugas. Kita klik OK, lalu kita close, lalu kita jalankan lagi. Oke, ini sudah jadi. Tadi untuk di kendaraan di ID pemilik ini masih text field ya. Ini kita hapus dulu terlebih dulu. Kita buat combo box. Lalu kita pilih properties, kita buat model. Ini kita Ctrl A lalu hapus. Oke. Lalu selanjutnya di sini untuk nanti tuh simpan. Ini kita buat dulu variabelnya.
dari petugas untuk buttonnya itu variabel. Ini kita buat button, simpan nama variabelnya. Untuk edit kita buat nama variabelnya button edit. Untuk hapus kita buat nama variabelnya button hapus. Untuk batal kita buat button untuk batal. Begitu juga nanti untuk kolom petugas, kolom kendaraan, dan kolom servis dibuat seperti itu juga. Demikianlah video dari saya dari pembuatan database dan desain untuk bengkel servis. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.